Insyaallah pada khutbah kali ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang Ramadan dan surat Al-Baqarah. Jadi Ramadan ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke 189 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sudah lama kita menjadi muslim. Saya juga sudah lama menjadi muslim dari lahir mungkin. Tapi kemudian di umur-umur inilah saya baru paham, baru tahu, baru sadar bahwa ternyata Al-Quran itu Allah bentuk, Allah tulis, Allah desain sama teraturnya dengan Allah membuat alam semesta ini. Jadi misalnya kita melihat bumi dengan matahari, dengan bintang-bintang semuanya itu menurut penelitian, menurut menurut para ahli mengatakan bahwa posisinya itu tidak boleh berubah. Dia sedikit saja berubah maka akan mengacaukan semuanya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran, bahwa ternyata posisi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu semuanya memiliki makna. Makanya kemudian Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizatnya dari Rasulullah SAW. Sebuah mukjizat yang katanya lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa membelah lautan, lebih hebat daripada mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Begitu. Jadi jika itu adalah hal yang gampang kita tahu, oh benar memang hebat, membelah lautan itu hal yang luar biasa. Begitu kan? Tapi Al-Quran itu tidak mudah dipahami. Tidak bisa hanya dengan melihat kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini saya mencoba untuk menjelaskan sekian persen, mungkin 0, sekian persen dari kehebatan dari Al-Quran ini. Sebagai contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan puasa tujuannya adalah untuk kamu bertakwa. Kita bertanya mungkin, hubungannya apa? Begitu kan? Hubungannya apa? Kenapa kita tidak makan 30 hari terus jadi bertakwa? Begitu. Nah, jadi untuk menjawab itu kita perlu tahu dulu apa itu arti takwa. Nah, takwa itu dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata waqa yaqi wiqayatan. Nah, contoh misalnya dalam kalimat yang sering kita gunakan itu misalnya waqina azabannar. Kita kan sering berdoa begitu kan, waqina azabannar. Nah, waqina itu sama kata-kata dengan satu asal kata dengan takwa tadi. Waqina azabannar. Yang artinya apa? Dan lindungilah kami dari api neraka. Nah, takwa itu artinya apa? Melindungi. Begitu. Melindungi diri kita dari sesuatu. Itu takwa. Jadi la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Begitu kan? Itu artinya agar kamu menjadi orang yang mampu melindungi diri kamu. Dari apa? Tentunya dari api neraka. Dari keluar dari jalan lurus yang sudah Allah tetapkan. Begitu. Ya kan? Nah, itu satu dulu misalnya. Itu yang pertama, bahwa berpuasa tidak makan 30 hari itu adalah untuk membuat kamu bertakwa. Tapi lagi-lagi pertanyaannya muncul kemudian, hubungannya apa? Kenapa ketika kamu bisa menahan tidak makan 30 hari, terus kamu menjadi orang yang mampu menjaga diri? Gak nyambung ya kan? Nah, ternyata itu salah satu penjelasannya adalah karena makan dan minum itu adalah kebutuhan paling dasar manusia. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu tiga hal dalam diri manusia Allah ciptakan. Yang pertama itu adalah nafsu, karena inilah kita bisa bertahan hidup, kita bisa makan,
kita bisa mencari pasangan hidup, bertahan hidup di bumi ini. Itu dengan nafsu. Yang kedua, Allah menciptakan yang namanya ruh di dalam diri manusia, ruh. Nah, ruh inilah yang kemudian membuat kita cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada mencari siapa sih Tuhan itu, apa sih yang Tuhan inginkan dari saya, yang saya lakukan ini salah atau benar sih. Nah, berbeda dengan binatang hanya punya nafsu saja. Jadi dia lapar, dia lihat ada mangsa, dia makan. Kita lapar, kita lihat ada mangsa, misalnya korupsi misalnya kan, ada momen kita bisa korupsi, kita mikir dulu. Ruh kita berkata, hati-hati, ada yang melihat, hati-hati, ini benar atau salah, gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menciptakan hati. Nah, hati inilah yang kemudian menjadi hati yang kadang-kadang dia itu menjadi baik, kadang-kadang menjadi jahat, gitu. Kapan dia menjadi baik? Ketika dia cenderung dikontrol oleh ruh tadi. Kapan dia menjadi jahat? Ketika dia cenderung dikontrol oleh nafsu tadi. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah menyimbangkan manusia. Tidak ada manusia yang, jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap manusia itu pasti buat salah. Nah, jadi selama hidup kita akan terus-terusan berada dalam posisi ini. Tidak ada satupun dari kita yang bebas dari dua hal yang sudah Allah ciptakan ini. Nah, jadi hubungannya sama puasa apa tadi? Gitu kan? Nah, ternyata nafsu tadi itu adalah nafsu paling dasar kita apa? Makan dan minum. Nah, ketika kita bisa makan, ketika kita bisa menahan diri dari tidak makan, tidak minum, maka itu kebutuhan paling dasar. Maka tentu kita juga bisa ataupun mampu menahan diri dari hal-hal lain di luar itu. Korupsi tadi misalnya, menipu, berbohong, atau hal yang lebih besar misalnya seperti berjudi misalnya, ataupun melihat aurat misalnya, sesuatu yang tidak Allah bolehkan. Nanti di hari akhirat ini akan menjadi sebuah bukti dari Allah SWT. Allah akan mengatakan, kamu bisa kok menahan diri dari lapar, dari kebutuhan paling dasar kamu. Kenapa kamu tidak bisa menahan diri dari sini, dari hal yang lain? Seperti itu. Nah, jadi itu salah satu penjelasan kenapa kemudian tidak makan 30 hari itu adalah untuk melatih kita bertakwa. Ada banyak penjelasan lainnya. Tapi kita lanjutkan lagi setelah ayat tadi tentang takwa tadi. Kemudian Allah menyampaikan di ayat ke Al-Baqarah ayat ke 187. Jadi tadi ayat 189. Kemudian di 187 Allah mengatakan uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, setelah Allah mengatakan tentang puasa Ramadan tadi, kemudian Allah mengatakan bahwa dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, ada dua. Yang pertama tentang hubungan suami istri. Yang kedua tentang harta, tentang memakan harta secara tidak benar. Gitu. Jadi takwa tadi dilanjutkan dengan dua perintah ini. Perintah untuk menjaga hubungan suami istri yang baik. Yang kedua, menjaga agar tidak memakan harta orang lain dengan cara tidak baik. Nah, ini langsung Allah jelaskan. Bayangkan Ramadan itu harusnya menjadi sebuah bulan yang paling spiritual, yang hanya berhubungan dengan dunia, begitu kan? Hanya berhubungan dengan akhirat, ibadah dan sebagainya. Tapi ternyata setelah itu Allah langsung mengatakan tentang hubungan dengan suami istri dan tentang harta. Dua hal yang sangat-sangat duniawi, yang sangat berhubungan dengan nafsu manusia.
Tapi kemudian Allah berkata bahwa inilah Islam, bahwa Islam itu adalah tentang menyeimbangkan antara kebutuhan kita hidup di dunia, kebutuhan nafsu kita, dan tuntutan dari ruh kita, tuntutan akhirat kita. Bagaimana kita menyeimbangkan semuanya itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa salah satu cara kita memahami Al-Quran itu adalah dengan cara melihat urutan dari ayat misalnya. Nah, jika kita membawa hal ini ke dalam hal yang lebih luas lagi, yaitu ke dalam surat Al-Baqarah. Mengapa ayat ini tentang puasa, tentang bertakwa itu ada di dalam surat Al-Baqarah? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Gitu kan? Nah, ada hal yang menarik dari surah Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ini itu berhubungan dengan sejarah kita sebagai umat muslim. Sejarah. Jadi bayangkan misalnya Anda memasuki sebuah sekolah, gitu kan? Anda belajar di sekolah, itu ada kurikulum pelajaran. Nah, Quran itu adalah kurikulumnya, dan hal yang pertama yang menurut Allah itu penting untuk kita pahami adalah tentang sejarah kehidupan manusia, tentang sejarah kehidupan kita sebagai umat muslim. Nah, dimulai dengan apa? Ada 3 kisah di dalam surah Al-Baqarah. Kisah pertama itu adalah kisah Nabi Adam. Ya kan, manusia pertama. Ya kan? Yang kedua itu kisah Nabi Musa dengan umat muslim zaman dahulu, yaitu umat Yahudi. Itu kan mereka kan muslim zaman dulu, umat Yahudi itu. Yang ketiga itu kisah Nabi Ibrahim. Nah, 3 kisah ini yang kemudian Allah SWT perlihatkan di dalam kurikulum paling pertama yang Allah ingin kita pelajari dalam surah Al-Baqarah ini. Nah, ada banyak sekali kisah di sini, ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat di sini, tapi hal yang paling penting di sini adalah tentang takwa tadi, bahwa yang pertama kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam. Apa yang kita paham tentang kisah Nabi Adam? Bahwa Nabi Adam itu adalah seorang manusia yang pernah berbuat salah kepada Allah SWT, yaitu makan buah khuldi, ya kan? Pernah berbuat salah kepada manusia, kepada Allah SWT, tapi kemudian beliau bertobat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi berbuat salah dan bertobat. Yang kedua itu adalah kisah Nabi Musa dengan umatnya. Nah, umat Nabi Musa ini itu dalam ceritanya dijelaskan bagaimana mereka itu hanya sebagian kecil saja yang beriman. Sisanya itu mereka berbuat salah berkali-kali dan mereka tetap bersikeras, keras kepala, terus melakukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama bersalah meminta maaf, yang kedua bersalah tapi keras kepala. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kisah Nabi Ibrahim. Kita semua tahu kisah Nabi Ibrahim seperti apa. Yang pertama, beliau itu adalah seseorang yang sangat logis sekali. Beliau orang yang menggunakan akalnya. Ketika beliau melihat bulan, oh ini seperti ini Tuhan, cantik dan sebagainya. Tapi ternyata tenggelam Tuhannya. Oh, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Melihat matahari ini besar sekali, ternyata tenggelam juga. Ini bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin tenggelam. Melihat macam-macam lah. Sampai akhirnya kemudian sampai kepada kesimpulan, Tuhan itu apa? Tuhan adalah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha penyayang, yang tidak pernah tidur, yang selalu aktif menjaga makhluk-makhluknya. Ya kan? Tapi apa yang paling menarik dari dari kisah Nabi Ibrahim ini, bahwa beliau itu selalu berhasil menghadapi berbagai cobaan. Berbagai cobaan yang dilemparkan ke beliau, yang diteskan kepada beliau. Beliau tidak seperti Nabi Musa tidak seperti Nabi Adam yang berbuat salah tapi kemudian minta maaf, tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah tidak berhasil, selalu berhasil dalam setiap cobaan. Mulai dari misalnya ketika beliau masih muda misalnya, ya kan, yang sampai berkonflik sama orang tuanya, sampai kemudian berkonflik dengan seluruh negara itu, menjadi public enemy number 1 lah, menjadi kriminal. Jadi ketika itu sampai dilempar ke dalam api. Atau misalnya ketika diminta untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir, ya begitu kan? Tapi beliau mampu menjalani itu.
Bahkan keluarganya pun mampu menjalani itu. Kemudian yang ketiga, diminta untuk menyembelih anaknya dan sebagainya. Jadi selalu berhasil melewati segalanya. Dan di sini Allah ingin mengatakan bahwa takwa itu seperti itu. Kamu bisa mencapai level ini, kamu bisa mencapai tahapan ini. Atau jika tidak bisa, maka kamu bisa seperti Nabi Adam yang ketika kamu berbuat salah, minta maaf kepada Allah SWT. Begitu kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah menyukai orang-orang yang mengulang-ulang maafnya, permintaan maafnya. Bukan dengan sengaja, ketika dia berbuat salah, di momen itu dia menyesal, dia langsung mengatakan, ya Allah saya minta maaf. Walaupun kemudian setelah itu karena nafsunya dia tidak bisa mengontrol, dia melakukan kesalahan lagi. Tapi kemudian setelah kesalahan itu selesai dilakukan, dia merasa menyesal lagi, dia lagi-lagi minta maaf dengan sungguh-sungguh. Nah, Allah menyukai orang-orang yang seperti ini, yang mengulang-ulang permintaan maaf. Dan yang itu yang kedua, seperti Nabi Adam. Dan jangan menjadi seperti umat Muslim di zaman dahulu, yaitu umat Yahudi yang keras kepala. Sudah sampai peringatan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak peduli. Mereka melihat sendiri dengan mata kepalanya, lautan dibelah. Tapi masih saja setelah itu mereka menjadi orang yang tidak bersyukur, menjadi orang yang menyembah berhala anak sapi ya, anak sapi dan sebagainya. Nah, semoga kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Nah, semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya bahwa Al-Quran itu itu adalah sesuatu yang harus kita pahami secara bersama-sama. Kita harus mampu membaca dan melihat dari urutan Al-Qurannya itu, bagaimana Al-Quran ini menjadi penjelasan bagi kita semuanya. Barakallah.